Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafai Mamasani dari CRO Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 080. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi mata kuliah Algoritma Pemrograman materi ke-10. Nah, jadi di sini kita melanjutkan dari yang kemarin ya teman-teman, praktikum algoritma dan pemrograman C++. Daftar isinya tuh ada variabel, yang kedua tipe data, yang ketiga konstanta, yang keempat array, yang kelima input-output pengguna, yang keenam fungsi, yang ketujuh skop variabel, lokal dan global, yang kedelapan ada contoh aplikasi. Nah, di sini yang pertama-tama ada variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program berjalan. Karakteristik variabel. Yang pertama harus memiliki nama yang unik. Yang kedua memiliki tipe data tertentu. Yang ketiga dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya. Yang keempat, nilai dapat diubah selama program berjalan. Contoh deklarasi variabel C++. int sama dengan 20. Itu adalah variabel integer. Double height sama dengan 170,5. Variabel double itu bisa dibilang bilangan desimal. Terus char grade sama dengan A. Itu menandakan variabel karakter. Paul is student. True. Itu adalah variabel boolean. int menyimpan bilangan bulat. Double menyimpan bilangan desimal. Char menyimpan satu karakter. Bool menyimpan nilai true or false. 2. Tipe data. Tipe data menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan padanya. Tipe data dasar dalam C++. Yang pertama itu ada int. Ukurannya itu 4 bit. Rentang nilainya minus 2.147,483.648 hingga 2.147.483.647. Nah, di sini contohnya itu ada int sama dengan 20. Double. Ukurannya itu 8 bit. Rentang nilainya itu banyak banget ya teman-teman. Kurang lebih 1,7 miliar 308 gitu lah. Terus double hash-nya itu 170. Itu contoh. Float itu 4 bit. Ini lebih besar daripada double. Itu kurang lebih 3,4 plus 38. Float price sama dengan 9999. Char itu ukurannya 1 bit, teman-teman. Rentang nilainya itu dari minus 128 hingga 127. Contohnya itu cara grade sama dengan A. Ball ini ukurannya itu 1 bit. Rentang nilainya itu true or false doang, teman-teman. Contohnya itu ball is student sama dengan true. String ukurannya itu variabel. Rentang nilainya itu text. Contohnya itu ada string name sama dengan Alice. Nah, sini ada contoh kodenya ya teman-teman. Ada include username, username, space std yang sudah aku jelasin kemarin. Nah, di sini dia menggunakan integer main sebagai main fungsinya, variabel dengan berbagai tipe data. Ini ada int, double, char, sama bool, sama string name. Code itu untuk menampilkan kayak code name sama dengan nl itu n new line. Jadi dia akan membuat baris baru ketika kode itu sudah selesai ditampilkan. Sama saja ini untuk code egg, code age, code grade, code is student. Kita lanjut lagi. 3. Konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Konstanta digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak berubah. Cara membuat konstanta menggunakan kata kunci const sebelum tipe data. Contohnya itu ada CPP, const double pi sama dengan 3,2
14159. Cons int max size itu 100. Cons string app name my application. Keuntungan menggunakan konstanta mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja, membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang ketiga, memudahkan maintenance. Jika perlu mengubah nilai, cukup di satu tempat. Jadi dia tidak merubah satu kode sekaligus. Di sini ada contoh kodenya. Konstanta itu dia menggunakan dua ya, cons double sama cons int. Penggunaan konstanta itu ada double radius sama double area. Code untuk area lingkaran dengan radius adalah area NL sama aja, jadi dia akan menampilkan area lingkaran nanti, terus code nilai konstantanya. Nanti dia akan menampilkan nilai konstanta dari PI tersebut, teman-teman. PI 3,14 error, konstanta tidak dapat diubah. Nah, itu kalau PI-nya 3,14 ya, teman-teman. Nah, di sini kita lanjut lagi, ada array yang keempat. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam memori yang berurutan. Karakteristik array, elemen memiliki indeks mulai dari 0. Yang kedua, ukuran array dapat ditentukan saat deklarasi atau array statis. Yang ketiga, menggunakan vektor untuk array dinamis. Ukuran itu dapat diubah. Array statis. Deklarasi dan inisialisasi. int numbers 5 sama dengan 10, 20, 30, 40, 50. Nah, int numbers 5 itu deklarasi tanpa inisialisasi, teman-teman. Terus menambah elemen hanya pada saat inisialisasi atau mengubah nilai. Jadi numbers 0 sama dengan 10. Dia menetapkan nilai ke indeks 0. Number 1, 20. Menetapkan nilai ke indeks 1. Contohnya gitu, teman-teman. Terus mengakses elemen. Int value sama dengan numbers 0. Itu mengakses elemen pertama. Code numbers kedua. Itu menampilkan elemen ketiga. Jadi setiap perhitungan itu dimulai dari angka 0, teman-teman. Misal di sini ada 5 angka. Berarti itu dia ada 4 elemen gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengakses nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika teman-teman mau mengakses yang angka yang pertama, itu dia menggunakan variabel 0, teman-teman. Nah, di sini ada menampilkan array. For int, i sama dengan 10. I kurang dari 5. I plus plus. Code numbers i. Code numbers i kurang dari tanda kutip B vektor. Array dinamis. Deklarasi. CPP include vector string name. Nah, itu buat mendeklarasinya ya, teman-teman. Terus di sini ada cara menambah elemen. CPP name pushback Alice untuk menambah di akhir, name pushback Bob, name pushback Charlie. Nah, di sini untuk mengakses elemen, teman-teman. String first sama dengan name. Nah, untuk mengakses elemen pertama. Code name 1 untuk menampilkan elemen kedua. Terus menampilkan vektor. Di sini ada dua metode. Yang metode pertama itu menggunakan indeks. Contohnya itu for int i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari name size, buka kurung, tutup kurung, titik koma, i plus plus, tutup kurung, buka kurung kurawal, terus code kurang dari names i, kurang dari 2 kali, terus tanda kutipnya 2, titik koma, tutup kurung kurawal. Metode 2 menggunakan range based loop atau C++
one for auto dan name titik dua names itu menampilkan code name. Jadi di sini yang tadi aku sebutin tuh contoh-contoh dari vektor array dinamis, teman-teman. Nah, di sini ada contoh lengkapnya. Ada int main array statis. Ini contoh yang pertama ini ada array statis, yang kedua ada vektor array dinamis, yang ketiga ada mengakses dan menampilkan. Terus di sini yang kelima ada input atau output pengguna. Memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard input dan layar output. Output atau code. Jadi yang sudah sering aku jelasin tadi, code itu berfungsi untuk output atau menampilkan layar di laptop kalian, HP kalian, dan sebagainya. Code hello world NL, code nilai X NL. Dia itu akan menampilkan hello world, terus nilai X adalah, nah itu teman-teman. Input, cin dan getLine. Cin untuk input sederhana, digunakan untuk tipe data besar, data dasar, int, double, char, dan lain-lain seperti itu teman-teman. Terus yang kedua berhenti membaca pada spasi atau new line. Contohnya itu ada int age, code, enter your age, cin dengan age. 2. GetLine untuk input string, digunakan untuk input string yang mengandung spasi. Yang kedua membaca seluruh baris hingga new line. Nah, ini di sini ada contoh kodenya tuh string name, code, enter your full name, getLine, cin, koma, name, tutup kurung. Nah, di sini ada notes ya teman-teman. Penting membersihkan buffer. Ketika menggunakan cin diikuti getLine, perlu membersihkan buffer dengan cin ignore. Nah, di sini contoh kodenya ya. INTS, string name, code, enter your age, terus cin age. Nah, setelah cin age itu teman-teman, di line 276 itu ada cin ignore. Itu gunanya untuk membersihkan buffer sebelum getLine. Nah, setelah cin ignore sudah ditaruh di setelah cin age, langsung teman-teman isi lagi dengan variable code enter your full name, getLine, cin, name. Nah, di sini ada contoh kode lengkapnya teman-teman. Nanti aku bakal jelasin satu-satu. Nah, di sini yang keenam ada fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsinya itu membantu dalam modularitas kode, usability, atau memudahkan atau dapat digunakan kembali. Terus yang ketiga adalah memudahkan debugging dan maintenance. Fungsi sederhana tanpa parameter dan return. Contohnya tuh ada code hello world NL yang main greet untuk memanggil fungsinya teman-teman. Nah, yang B ini ada fungsi dengan parameter. Parameter memungkinkan fungsi menerima data dari pemanggil. Contohnya tuh ada void grade string name, code hello name, terus int main grade Alice untuk pemanggil dengan parameter, terus ada greet Bob, return 0. Nah, itu contoh fungsi dengan parameter. Terus fungsi dengan return value. Fungsi dapat mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return. Terus kalau contoh kodenya itu ada int add numbers, int a, int b, return a plus b, int main, int result, add numbers 5,7. Nah, code hasil penjumlahan itu hasil penjumlahan dari 5 sama 7 teman-teman. Terus fungsi dengan parameter return.
Kombinasi parameter dan return value untuk fungsi yang lebih kompleks. Nah, di sini ada contoh kodenya. Include IOStream using namespace std. Fungsi dengan parameter dan return int add numbers, int a, int b, return a plus b, int multiply, int x, int y, return x, tanda bintang y, int main, x sama dengan 5, y sama dengan 7, int sum, add numbers x, y, int product, multiply x, y. Nah, di sini ada code hasil penjumlahan. Summer itu hasilnya, NL, nilai code hasil perkalian. Nah, itu hasil perkalian dari 5 sama 17. 5 sama 7, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini ada jenis-jenis fungsi. Sini, satu ada fungsi sederhana. Parameternya itu nggak ada, returnnya itu nggak ada. Contohnya itu ada void, read, buka kurung, tutup kurung. Terus yang kedua jenis fungsi dengan parameter. Parameternya itu nggak ada, returnnya itu nggak ada. Contohnya itu ada void read, buka kurung, string name, tutup kurung. Fungsi dengan return. Parameternya itu nggak ada, returnnya itu ada. Contohnya itu int get age, buka kurung, sama tutup kurung. Terus fungsi lengkap. Parameter itu ada, returnnya itu ada. Contohnya itu int add, int a, int b. Nah, di sini ada yang kedua scope, variabel lokal dan global. Scope menunjukkan di mana variabel dapat diakses dalam program. A. Variabel lokal. Dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode. Yang kedua hanya dapat diakses dalam fungsi atau blok tersebut. Yang ketiga ada hancur setelah fungsi selesai dieksekusi. B. Variabel global. Dideklarasikan di luar semua fungsi. Dapat diakses dari mana saja dalam program. Tetap ada selama program berjalan. Nah, di sini ada contoh kodenya. Variabel global. int global value sama dengan 100, void show values, int local values 50. Ini adalah variabel lokal dalam fungsi show values, teman-teman. Code local value dalam fungsi, code global value dari fungsi. Nah, local value hanya dapat diakses di sini, teman-teman. Terus kita lanjut lagi, int main, int local main sama dengan 200. Itu variabel lokal dalam main, code global value dari main, code local value dari main. Nah, show values, error, local value tidak dapat diakses di sini. Code local value error. Nah, ini kalau local value-nya error ya, teman-teman ya. Jadi ini dia semacam kayak komentar gitu. Nah, kita lanjut lagi. Ini sini ada perbedaan variabel lokal dan variabel global, teman-teman. Aspek. Dari segi aspek deklarasi, variabel variabel lokal tuh di dalam fungsi atau blok. Kalau variabel global di luar semua fungsi. Terus dari aspek akses, variabel lokal hanya dalam fungsi atau blok. Kalau dari variabel globalnya di mana saja dalam program. Dari aspek lifetime, variabel lokal tuh selama fungsi berjalan. Kalau variabel global tuh selama program berjalan. Dari aspek penamaan, variabel lokal bisa sama dengan variabel lain di fungsi berbeda. Kalau variabel global harus unik dalam program. Nah, dari aspek rekomendasi, variabel lokal digunakan untuk data sementara. Variabel global hanya untuk data yang benar-benar perlu diakses global. Nah, di sini ada notes penting, teman-teman. Hindari penggunaan variabel global berlebihan. Variabel lokal lebih aman dan lebih mudah didebug. Terus gunakan variabel global hanya jika benar-benar diperlukan. Nah, di sini ada contoh aplikasi. Yang pertama itu ada konversi suhu. Rumus Celsius ke Fahrenheit itu C dikali 9/5 ditambah 32. Nah, dari rumus
Fahrenheit ke Celsius itu F dikurang 32 dikali 5,9 gitu teman-teman. Nah, C ada contoh fungsi-fungsi sederhana. C ada bintang 9,5 plus 32, terus sini lagi return F itu Fahrenheit min 32 dikali 5,9. Nah, di sini untuk menampilkan kodenya ya, konversi suhu. Yang pertama itu 1 Celsius ke Fahrenheit, code 2 Fahrenheit ke Celsius, code untuk pilihan. Nah, sini ini untuk menentukan pilihan kita, 1 atau 2. If choice sama dengan 1, code masukkan suhu dalam Celsius. Nah, else if choice 2, double Fahrenheit. Code masukkan suhu dalam Fahrenheit. Sin, terus code Celsius, terus Celsius. Nah, kalau ini pilihan tidak valid. Jadi kalau misalnya kita menginput bukan yang ada di dalam sini teman-teman. Misalnya kan di sini ada cuma dua pilihan ya, 1 sama 2. Nah, kalau kita milih 3 itu pasti muncul ini pilihan tidak valid. Nah, di sini ada penjelasannya. Fungsi to Fahrenheit menerima nilai Celsius dan mengembalikan Fahrenheit. Fungsi to Celsius menerima nilai Fahrenheit dan mengembalikan Celsius. Program meminta input dari pengguna untuk memilih jenis konversi. 4. Berdasarkan pilihan, program memanggil fungsi yang sesuai. Nah, di sini aku langsung saja ke kesimpulannya teman-teman ya. Variabel. Kesimpulan dari variabel itu tempat menyimpan data yang dapat diubah. Terus kalau tipe data itu menentukan jenis data yang dapat disimpan. Kalau konstansa nilai tetap yang tidak dapat diubah. Yang keempat itu array, struktur data untuk menyimpan kumpulan data. Input atau output, komunikasi program dengan pengguna. Fungsi itu blok kode yang dapat dipanggil berulang. Kalau scope itu jangkauan akses variabel dalam program. Yang kedelapan itu ada aplikasi praktis, implementasi konsep dalam program nyata. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan satu-satu dari 1 hingga 10. Di sini udah ada, teman-teman bisa lihat ya, variabel tipe data konstanta, konstanta, terus ada array vektor. Ini aku bakal jelasin semua dalam satu video ini, teman-teman. Aku bakal lanjut ke kode yang pertama. Oke, teman-teman. Di sini aku bakal ngejelasin dari kode yang pertama. Nah, include IOStream itu menginclude header IOStream yang berisi definisi untuk input atau output standar C++. Itu ada contohnya tuh ada code sama chain. Harus ada kalau mau pakai code atau chain. Jadi kalau teman-teman mau pakai code atau chain itu bisa pakai include IOStream dulu teman-teman. Terus include string, menginclude header string supaya bisa memakai tipe std string. Tanpa ini string tidak didefinisikan. Terus using namespace std. Supaya kamu tidak perlu menulis std terus-menerus. Contoh code artinya std code. Nah, catatan aman untuk contoh kecil, tapi di proyek besar sebaiknya hindari dan pakai std eksplisit. Terus int main. Titik masuk program. Fungsi main ini dijalankan ketika program dieksekusi. Int berfungsi berarti fungsi ini akan mengembalikan nilai integer ke sistem operasi saat selesai. Terus int age sama dengan 20. Mendeklarasikan variabel age bertipe int atau bilangan bulat dan menganalisinya dengan nilai 20. Terus double age 170,5. Mendeklarasikan variabel age bertipe double bilangan pecahan atau double precision dan memberi nilai 170,5. Cara grade sama dengan A. Cara menyimpan satu karakter. Di sini grade bernilai A. Perhatikan penggunaan tanda kutip tunggal untuk char. Nah, itu di sini ada bool is student sama dengan true. Bool ini menyimpan nilai boolean, true atau false. Is student di set sama dengan true. Nah, string name sama dengan Java. String dari string menyimpan teks atau karakter berantai. Name diisi Java. Terus code name, lebih name terus new NL menunjukkan ke output standar layar. Code sama dengan operator. Tanda strip, tanda arrow ke kiri untuk menggabungkan apa yang dicetak.
Hasil contoh name sama dengan dava, lalu NL. Membedakan baris new line dan flash buffer. Code edge itu untuk mencetak edge dan nilai E, lalu pindah baris. Terus code edge itu mencetak height dan nilai height juga. Code grade itu mencetak grade dan karakter grade, contoh grade A. Code is student itu mencetak isi student dan nilai boolean. Catatan, code biasanya mencetak true or false sebagai 1 atau 0, tergantung implementasi atau format di C++ standar. Bool alpha bisa digunakan bila ingin true atau false. Nah, di sini aku langsung saja ya nyobain, aku coba run kodenya. Nah, di sini dia muncul. Name sama dengan Dava, age itu 20, age 170,5, grade-nya A, is student 1. Nah, seperti itu teman-teman. Aku bakal lanjut lagi ke kode yang kedua. Nah, kode yang kedua tuh sama aja, include stream, terus using namespace std, int main, terus ada const double. Nah, const double pi sama dengan 3,14159 itu mendefinisikan konstanta bertipe double. Nilainya itu 3,14199. Keywords const berarti nilai ini tidak bisa diubah selama program berjalan. Terus ada const int max x, membuat konstanta integer dengan nilai 120. Biasanya digunakan untuk batas maksimum umur. Terus double radius itu 5.0, mendeklarasikan variabel radius bertipe double. Nilainya itu 5,0 atau 5.0. Terus double area sama dengan pi. Menghitung luas lingkaran dengan rumus pi kali r kali r. Pi diambil dari konstanta di atas, hasilnya disimpan di variabel area. Terus menampilkan hasil itu count area lingkaran. Radius itu menampilkan teks dan nilai radius serta area ke layar. Contoh outputnya itu area lingkaran dengan radius 5 adalah 78,53975. Terus kode nilai konstanta itu menampilkan nilai konstanta pi. Terus baris menjelaskan error itu komen. Jadi jika baris dari komentar, compiler akan memberikan error. Nah, di sini aku langsung mencoba run saja. Contohnya itu seperti gimana? Nah, area lingkaran dengan radius 5 adalah 778,53977. Nilai konstanta pi itu 3,14159. Nah, aku lanjut lagi ke kode yang berikutnya. Nah, di sini ada int main itu sama saja. Terus ada int numbers 3 sama dengan 10, 20, 30. Itu membuat array statis berisi 3 elemen, 10, 20, dan 30. Ukuran array tetap, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Terus code array elemen itu memberikan teks untuk judul output. For int i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus. Loop for untuk mengakses elemen array. Loop berlangsung dari i sama dengan 0 sampai dengan i sama dengan 2. Code number i menampilkan setiap elemen array berdasarkan indeks i. Terus bagian vektor array dinamis. Vektor string name itu membuat vektor yang berisi data bertipe string, awalnya kosong. Terus name pushback. Pushback sama dengan menambahkan elemen ke bagian akhir vektor, menambah string Alice contohnya. Terus name pushback Bob itu menambah elemen Bob. Name pushback Charlie menambahkan elemen Charlie. Code vektor elemen itu menambahkan judul output untuk bagian vektor. For int i sama dengan 0, i name size itu loop untuk mengakses isi vektor. Name size mengembalikan jumlah elemen dalam vektor. Dalam program ini kan 3 contohnya. Terus code names i itu mencetak setiap elemen vektor berdasarkan indeks. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit ya perbedaan array vs vektor biar makin jelas. Array statis itu ukuran tetap. Kalau vektor dinamis, ukuran bisa bertambah atau berkurang. Terus array statis tidak bisa pakai titik size. Kalau vektor dinamis bisa pakai titik size. Terus
Yang kedua, tidak bisa pakai pushback untuk array statis. Kalau vektor dinamis bisa menambah elemen kapan saja. Kalau array statis itu lebih sederhana. Kalau vektor dinamis itu lebih fleksibel. Itu perbedaannya teman-teman. Nah, di sini aku mau langsung aja coba ngeran. Nah, di sini ada array elements. Yang pertama ada 10, 20, 30. Terus vektor elemen itu ada Alice, Bob, sama Charlie. Itu teman-teman. Aku bakal lanjut lagi untuk kode yang keempat. Nah, di sini tuh ada input file stream sama include string, mengimpor library string agar bisa memakai tipe data string diperlukan untuk getLine. Nah, di sini sama aja yang sudah aku jelasin dari sebelum-sebelumnya, sama aja. Itu sih ada fungsi utama, int main juga sama. Deklarasi variabel tuh int h, variabel untuk menyimpan usia angka atau integer. Terus string name, variabel untuk menyimpan nama lengkap. Terus di sini ada input dengan chain. Code. Enter your age. Menampilkan teks untuk meminta user memasukkan usia. Chain age mengambil input usia dari user. Chain hanya membaca satu kata atau angka. Berhenti ketika ada spasi atau enter. Terus membersihkan buffer. Chain ignore. Ini sangat penting. Membersihkan sisa karakter slash n yang tersisa setelah chain. Slash n itu maksudnya garis baru ya teman-teman. Jika tidak dibersihkan, getLine akan langsung membaca enter sehingga nama menjadi kosong. Terus ada input dengan getLine. Code enter your full name. Meminta user memasukkan nama lengkap. GetLine chain dengan name membaca seluruh baris string. Berbeda dengan chain getLine. GetLine dapat membaca spasi nama panjang beberapa kata. Contoh Dava Imam Hasani, teman-teman. Nah, di sini aku bakal lanjut coba ngeran kodenya, teman-teman. Enter ya. Nah, gitu perbedaannya teman-teman. Nah, sini aku bakal lanjut lagi ke fungsi yang kelima. Itu fungsi sederhana. Yang di sini juga ada include iStream, using namespace, std itu sama aja. Nah, di sini tuh ada fungsi penjumlahan teman-teman. Int add numbers, int a, int b, return a plus b. Mendefinisikan fungsi bernama add numbers yang menerima dua parameter bertipe integer. Return a plus b mengembalikan hasil penjumlahan dari a dan b. Terus ada fungsi perkalian, int multiply, int x, int y. Return x tanda bintang y. Int ini int multiply int x, int y itu fungsi bernama multiply yang menerima dua parameter bertipe integer. Return tanda bintang y, x tanda bintang y mengembalikan hasil perkalian dari x dan y. Terus fungsi utama mainnya, int main sama dengan int x sama dengan 5, y sama dengan 7. Nah, ini fungsi utama ya teman-teman. Int main itu sebagai titik awal eksekusi program, dan int x sama dengan 5, y sama dengan 7 itu mendeklarasikan dua variabel x dan y dengan nilai awal a dan 7. Nah, sini ada int sum sama int product. Int sum mass number itu memanggil fungsi add numbers dengan x dan y. Hasilnya disimpan di sum. Sum itu summary atau sama dengan hasil kalau dalam bahasa Indonesianya. Terus ada int product. Int product multiply x, y memanggil fungsi multiply dengan x dan y. Hasilnya disimpan di product. Nah, code menampilkan hasil ke layar. NL itu menampilkan baris baru setelah output. Dan sini aku mau langsung coba aja ya. Karena kodenya. Nah, hasil penyimbangan itu sama dengan 12. Hasil perkalian sama dengan 35. 5 ditambah 7 itu sama dengan 12, teman-teman. Dengan 5 dikali 7 itu sama dengan 35. Berarti ini kodenya berjalan dengan baik dan sempurna ya teman-teman ya. Nah, sini aku mau lanjut ke kode yang ke-6.
Nah, sama aja di sini ada include iostream, terus ada ini variabel global. Int global value sama dengan 100. Global value dideklarasikan di luar fungsi manapun, sehingga bisa diakses dari semua fungsi dalam file ini. Terus ada fungsi show values. Nah, di sini ada fungsi show values, teman-teman. Void show values, int local value 50, variabel lokal dalam fungsi show value. Local value hanya bisa digunakan dalam fungsi show value. Di luar fungsi ini, variabel tersebut tidak dikenal. Nah, sini ada call juga untuk menampilkan nilai local value, global value dari dalam fungsi show value. Nah, fungsi main utama itu ada di int main, ini int lokal main sama dengan 200. Lokal main hanya bisa digunakan dalam fungsi main saja. Nah, sini ada code juga menampilkan nilai global value dan local main dalam fungsi main. Show value memanggil fungsi show value untuk menampilkan nilai lokal dan global dari dalam fungsi tersebut. Nah, kesimpulannya itu ada jenis variabel global value. Lokasinya itu di luar semua fungsi, dapat diakses dari semua fungsi dalam file. Terus local value, di lokasinya itu dalam show value aja, dapat diakses hanya dalam show value. Terus local main hanya di dalam main saja, dapat diakses hanya dalam main. Itu teman-teman. Nah, sini aku langsung mencoba runnya aja ya teman-teman. Nah, ini hasilnya teman-teman. Globalnya tuh dari main tuh 100, local value-nya 200. Local value dari dalam 50, global value global value dari fungsi itu 900 teman-teman. Nah, di sini aku penjelasan singkat langsung saja ke 8. Nah, di sini ada latihan konversi suhu teman-teman. Nanti aku bakal jelasin juga nih sama aja include iostream using namespace std. Nah, fungsi konversi Celsius ke Fahrenheit. Double to Fahrenheit, double C return C kali 9,5 ditambah 32. Fungsinya menerima suhu dalam Celsius C dan mengembalikan hasil konversi ke Fahrenheit. Rumus satu adalah F C dikali 9/5 ditambah 32. Fungsi konversi Fahrenheit ke Celsius. Double to Celsius, double F, return F, kurang 32 dikali 5/9. Fungsi yang menerima suhu dalam Fahrenheit dan mengembalikan hasil konversi ke Celsius. Nah, ini ada fungsi utamanya, int main, dalam Celsius, int choice. Celsius, variabel untuk menyimpan input suhu dalam Celsius, choice, variabel untuk menyimpan pilihan menu dari pengguna. Nah, ini ada code. Smart Scene itu memberikan menu konversi suhu dan meminta input pilihan dari pengguna. Nah, ini ada percampuran berdasarkan pilihan. Jika pengguna memilih nomor pilih satu, program meminta input suhu dalam Celsius dan menampilkan hasil konversi ke Fahrenheit. Terus, jika pengguna memilih kedua, program meminta input suhu dalam Fahrenheit dan menampilkan hasil konversi ke Celsius. Nah, ini pilihan tidak valid. Jika input pilihan tidak sesuai bukan 1 atau 2, program menampilkan pesan kesalahan. Nah, ini mau langsung saja aku coba. Aku pilih yang ke satu dulu ya teman-teman. Misalnya 45 derajat. Nah, di sini suhu dalam Fahrenheit itu 113 ya teman-teman. Nanti ini berfungsi dengan baik. Aku lanjut yang ke-9. Nah, di sini ada kalkulator sederhana yang sering aku buat dalam video-video sebelumnya. Nah, di sini aku langsung saja ke fungsi utamanya. Double A atau B itu variabel untuk menyimpan dua angka yang akan dihitung. Cara OP itu variabel untuk menyimpan operator aritmatika, tambah, kali, kurang, dan bagi. Nah, di sini ada inputnya, ada code, sama cin.
Nah, ini menampilkan judul kalkulator, meminta pengguna memasukkan angka pertama sebagai A, meminta pengguna masukkan operator atau operasi. Terus yang keempat adalah meminta pengguna memasukkan angka kedua atau B. Percabangan dengan switch. Jika operator adalah plus, program menjumlahkan A plus B. Terus jika operator adalah minus, program mengurangi A min B. Jika operator adalah tanda bintang, program mengalihkan A kali B. Terus jika operator adalah tanda bagi, program melakukan pembagian. Ada pengajikan jika B sama dengan 0. Tampilkan pesan error, karena pembagian dengan 0 tidak valid. Nah, jika operator bukan salah satu dari tambah kali kurang bagi, tampilkan pesan error. Nah, ini langsung saja aku mau coba buat ini. Masukkan angka pertama 20, aku mau dikali 5. Nah, hasilnya 100. Jadi ini sama dengan 20 dikali 5 ya teman-teman. Nah, ini kalkulator sederhana banget teman-teman, yang sering kita gunakan, yang entah ada di kasir, entah ada di sekolahan. Nah, di sini kode yang terakhir. Nah, ini sama aja include IOStream. Gitu-gitu teman-teman. Terus ada struct student. Struct student itu membuat struktur data bernama student. String name itu menyimpan nama mahasiswa. INTH itu menyimpan nomor mahasiswa. Double GP itu menyimpan IPK mahasiswa. Nah, ini langsung saja ke fungsi utama mainnya. Yang termain vector student. Vektor untuk menyimpan data mahasiswa. Membuat sebuah vektor untuk menampung banyak data mahasiswa. Yang total itu variabel untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang akan diinput. Dari sini ada input jumlah mahasiswa, terus ada loop data mahasiswa. Loop sebanyak total mahasiswa. Student membuat objek sementara untuk menyimpan data mahasiswa sebelum ke vektor. Terus ada chain ignore membersihkan karakter Yulan yang tersisa di buffer agar Gatland bisa bekerja dengan benar. Nah, di sini ada input umur age dan GPA. Terus ada student pushback, menambah objek S ke dalam vektor student. Nah, ini ada menampilkan data mahasiswa. Menampilkan tabel sederhana berisi data mahasiswa. For auto student loop untuk setiap mahasiswa dalam vektor student. Menampilkan nama, umur, dan GPA mahasiswa. Jadi langsung saja mau aku coba running ya teman-teman. Berapa mahasiswa? 143. Nama yang A. Umur 19. GPA. Putih. Umur 19. GPA-nya Arif 19. Nah, ini dia bakal nge-looping ya teman-teman sampai 143. Nah, ini hasilnya nih. Dia bakal looping hingga 143 teman-teman. Nah, ini mahasiswa ke 88, 89. Berhubung aku belum masukin, jadi di sini kayak error gitu ya teman-teman. Kalau aslinya enggak. Nah, ini kayak gini teman-teman. Oke, berhubung aku sudah selesai menjelaskan materi pada pertemuan ke-10 ini, aku pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.